semuanya, jadi hari ini aku akan mengajak kalian semua untuk mempelajari apa sih transformasi geometri itu. Nah, sebelumnya perkenalkan, namaku Aprilia Putri Nuraini, aku dari kelas 11-2 nomor absen 5. Apa sih sebenarnya transformasi geometri itu? Transformasi geometri adalah salah satu cara memindahkan atau mengubah suatu bangun datar pada bidang koordinat dengan aturan tertentu. Nah, hasil dari transformasi disebut bayangan. Melalui transformasi, bangun dapat mengalami pergeseran, pencerminan, perputaran, maupun perubahan ukuran. Nah, jenis-jenis transformasi ada 4, yaitu yang pertama adalah translasi, kedua adalah refleksi, ketiga adalah rotasi, dan keempat adalah dilatasi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Translasi adalah memindahkan suatu titik atau bangun dengan cara menggesernya sejauh vektor tertentu. Misalnya titik A XY ditranslasi dengan vektor AB, maka bayangannya adalah A aksen X plus A Y plus B. Translasi tidak mengubah bentuk dan ukuran bangun, tetapi hanya posisi yang berpindah. Contoh soal adalah diketahui titik A adalah 2,3 ditranslasi dengan vektor 4,2. Nah, rumus translasi adalah A aksen X plus A, Y plus B. Sehingga disubstitusikan, sehingga X sama dengan 2, Y sama dengan 3, A sama dengan 4, B sama dengan min 2. Sehingga ketika dihitung adalah 2 plus 4, 3 plus min 2, yang dihasilkan adalah 6,1. Sehingga bayangan titik adalah 6,1. Nah, selanjutnya adalah refleksi atau pencerminan. Refleksi merupakan transformasi yang memindahkan titik atau bangun dengan cara mencerminkannya terhadap suatu garis tertentu. Contoh garis pencerminan yang sering digunakan adalah sumbu min X, sumbu min Y, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan min X. Hasil refleksi berupa bayangan cermin yang memiliki bentuk dan ukuran sama dengan bangun asal, tetapi posisinya berlawanan terhadap garis cermin. Contoh soal adalah diketahui titik B adalah 5, min 2 dan dicerminkan terhadap sumbu min Y. Penyelesaiannya adalah rumus pencerminan terhadap sumbu min Y, yaitu min X, Y. Sehingga ketika disubstitusi, X sama dengan 5 dan Y sama dengan min 2. Sehingga hasilnya adalah min 5, min 2. Selanjutnya adalah rotasi atau perputaran. Rotasi adalah transformasi yang memutar suatu bangun pada suatu titik pusat dengan besar sudut tertentu. Titik pusat biasanya terletak di 0,0, sedangkan sudut rotasi bisa 90 derajat, 180 derajat, atau 270 derajat, searah atau berlawanan arah jarum jam. Rotasi mempertahankan bentuk dan ukuran bangun, hanya posisinya yang berubah sesuai sudut putar. Contoh soalnya adalah diketahui C sama dengan 2,3 diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusat 0,0. Sehingga penyelesaiannya adalah rumus rotasi 90 derajat berlawanan arah adalah min Y, X. Sehingga ketika disubstitusi, X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Hasilnya adalah min 3,2. Nah, yang terakhir adalah dilatasi atau perkalian skala. Dilatasi adalah transformasi yang memperbesar atau memperkecil ukuran bangun dengan suatu faktor skala tertentu. Dilatasi dilakukan terhadap titik pusat tertentu, biasanya 0,0. Jika suatu titik A atau XY dilatasi dengan faktor skala K, maka bayangannya menjadi KX, KY. Nilai K lebih besar dari 1 akan memperbesar bangun, sedangkan 0 lebih besar dari K lebih besar dari 1 akan memperkecil bangun.
Contoh soalnya adalah diketahui titik D adalah 3, min 4 didilatasi terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala K sama dengan 2. Sehingga rumus penyelesaiannya adalah D aksen Kx, Ky. X sama dengan 3, Y sama dengan min 4, dan K sama dengan 2. Sehingga tinggal dikalikan saja 2 kali 3, 2 kali min 4 menghasilkan 6, min 8. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai transformasi geometri. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.